Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'd. Hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya ini ada 3 macam. Ada satu makhluk yang namanya malaikat ini Allah ciptakan, dia punya akal tetapi tidak punya nafsu. Jadi malaikat nggak pernah memikirkan makan, minum, kawin. Kenapa? Karena mereka tidak punya nafsu. Maka sifat mereka itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan tentang mereka itu, Allah katakan sifat mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada perintah Allah terhadap mereka, dan mereka pun melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kalau disuruh sujud, sujud terus sampai hari kiamat. Kalau disuruh ruku, suruh baca tasbih, maka sampai hari kiamat. Mereka tidak pernah bosan-bosannya, karena sifat mereka tidak punya nafsu, ya kan, punya hanya akal saja, hanya akal saja. Maka mereka pun nggak dapat taklif, tidak dapat beban menjalankan perintah agama, tidak seperti manusia. Jadi hanya dapat tasyrif saja, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang kedua ada yang namanya hewan, ini binatang. Dia punya nafsu tetapi tidak punya akal. Jadi binatang ini kerjanya ya hanya makan, minum, kawin, tidur. Makan, minum, kawin. Ini kerjaan binatang, tidak pernah mikirkan ibadah, nggak pernah mikirin sholat, baca Quran, zikir dan sebagainya, tidak pernah. Ini binatang, hanya punya nafsu tetapi tidak punya akal. Karena punya akal ya sudah, nggak ada perintah agama. La dina liman la akalahu. Nggak ada agama buat yang nggak punya akal. Orang aja kalau akalnya hilang jadi gila, maka apa? Tidak wajib untuk beragama, tidak ada perintah bagi dia. Rufi'al qalam an salas, diangkat pena dari 3 orang. Dari anak kecil sehingga dewasa. Anak kecil dianggap belum sempurna akalnya, maka apa? Tidak ada perintah agama bagi dia. Dan juga orang gila, wanil majnun hatta yufiq, dari orang gila sehingga dia sadar. Namanya orang nggak sadar, orang pingsan dan sementara. Orang gila yang selamanya, maka dia pun tidak ada beban perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi tidak ada akalnya, tidak ada akalnya. Tapi yang ketiga ada makhluk yang namanya manusia. Ini makhluk manusia sebetulnya asyraful makhluqat, makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah ciptakan dia punya akal dan juga punya nafsu. Akal ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, nafsu untuk melangsungkan kehidupan dia di dunia. Yang namanya manusia, namanya orang hidup, perlu makan, perlu minum, perlu kawin, perlu dan sebagainya. Ini apa? Ini fungsi daripada nafsu tadi. Tetapi manusia ini dia dengan 2 hal tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya manusia itu, kalau seandainya akalnya itu bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka insya Allah derajat dia itu lebih mulia, lebih utama, lebih afdol daripada malaikat. Hatta malaikat itu berkhidmat sama dia, malaikat melayani sama dia. Nabi Adam saja ketika Allah jadikan beliau sebagai khalifah di muka bumi, bahkan Allah ajari beliau beberapa nama-nama. Akhirnya apa? Malaikat saja suruh sujud kepada Adam, sujud tahiyat, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud penghormatan tidak ada masalah. Ini sujud penghormatan saja. Jadi malaikat pun berkhidmat, melayani kepada manusia ketika mereka menggunakan akalnya di atas nafsunya. Makanya di malam Qadar, Masya Allah, malaikat kerjanya apa? Melayani kita. Malaikat turun nanti di dalam Qadar, hatta Jibril Ar-Ruh turun juga mendoakan keselamatan kepada kita, mendoakan kita semuanya, memohonkan ampunan, ya kan? Ini tugas daripada malaikat. Kita lebih mulia, bahkan malaikat pun akan melayani kita. Tapi manusia kalau dia tidak bisa menggunakan akalnya buat mengalahkan nafsunya, sebaliknya dia hanya memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau menggunakan akalnya, maka derajat manusia tadi lebih hina daripada binatang.
Sering Allah katakan, kan Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Kenapa? Karena manusia itu dia punya akal. Kenapa tidak mau menggunakan akalnya? Mereka punya penglihatan, kenapa nggak bisa melihat dengan matanya? Mereka punya telinga, kenapa tidak mau mendengar dengan telinganya? Maka kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat lagi, lebih hina lagi, lebih rendah lagi daripada binatang. Binatang wajar nggak punya akal. Manusia punya akal kok, ya kan, seperti binatang. Makanya Allah SWT mengatakan, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Itu orang-orang kafir kerjanya hanya senang-senang saja. Di dunia senang-senang, segala kesenangan dia lakukan, tidak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting senang. Dan mereka makan seperti makannya binatang ternak, apapun dimakan. Yang dilarang oleh Allah pun dimakan, apapun diminum. Ya kan, seperti binatang. Maka Allah mengancam fannaru maswal lahum, maka neraka itu tempat tinggal bagi mereka. Kenapa? Karena mereka memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau menggunakan akalnya. Maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih hina daripada binatang. Ada binatang yang masuk surga, ini aneh, manusia punya akal malah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalah sama binatang. Binatang itu masih bertasbih. Apalagi ayam, masya Allah, ya kan, tiap fajar dia bangunkan manusia agar berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbudik, jangan kalian cela yang namanya ayam jantan, ayam jago. Kenapa? Yuqidu li sholat, ayam itu membangunkan untuk sholat. Sebelum subuh dia sudah berkokok, ya kan, uzkurullah, ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutlah oleh kalian nama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, membangunkan orang sholat, membangunkan orang sholat. Binatang, ya kan, dikasih insting oleh Allah untuk membangunkan orang sholat. Kita yang manusia lagi yang tidak tahu, ya kan, dia tahu diri, dibangunkan sama ayam suruh sholat malah milih tidur. Ini apa? Ini orang memperturutkan hawa nafsunya. Kalau akalnya berfungsi, orang itu kalau subuh masih bangun, dia tinggalkan kesenangan tidurnya, dia tinggalkan kasurnya, tinggalkan bantalnya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid. Ini ciri orang yang melawan hawa nafsunya. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Ya kalau milih tidur, ini sama orang kafir. Ya kan, kita milih perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau orang milih perintah Allah, janji-janji Allah, ketika orang tinggalkan nafsunya, Allah pasti memberikan janjinya. Itu sholat subuh, Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Quran di sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Belum lagi man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah, tanggungan Allah. Kalau orang sudah dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah, sudah tenang. Kalau ada orang nyakiti pun, dia bukan berhadapan dengan kita, tapi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja Allah berikan buat siapa? Orang yang mau meninggalkan hawa nafsunya demi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan orang yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sholat sunnah semalam suntuk full, dari isya sampai subuh sholat sunnah terus. Kenapa? Dia bangun subuh. Jadi nafsunya harus dilawan. Emang agama kita menganjurkan suruh melawan hawa nafsu. Jangan diturunkan hawa nafsu. Namanya nafsu itu jelek. Dalam agama kita dicela kalau orang memperturutkan hawa nafsu. Fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan ikuti hawa nafsumu, maka dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Makanya tugasnya Rasulullah SAW diutus ke dunia ini diantaranya dalam rangka mensucikan jiwa-jiwa manusia, biar nafsunya berubah. Jangan nafsu seperti umum. Emang nafsu itu ada 3 macam kata para ulama. Ada yang namanya nafsu, sifat asli nafsu itu nafsu ammarah bisu, selalu mengajak kepada perbuatan jahat. Nabi Yusuf pernah mengucapkan, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Saya tidak bisa membebaskan diriku dari nafsuku. Kenapa? Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nabi Yusuf saja seorang nabi, ya kan, diuji oleh Allah, digoda oleh wanita bangsawan, cantik, kaya raya, istri raja, diajak selingkuh, nggak ada majikannya, nggak ada tuan rumahnya, sudah berduaan. Bayangkan, berdua sama wanita, bangsawan, cantik, orang kaya, ya kan, sebagainya. Tapi apa? Dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini akhafullah, saya takut Allah. Namanya manusia, walaupun nabi, tetap punya syahwat, punya nafsu juga.
Makanya Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha ya sudah pingin sama Yusuf, Yusuf pun sudah pingin sama Zulaikha. Laula arra'a burhana rabbih. Kalau dia tidak melihat tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa taala, mungkin terjerumus juga. Makanya dia mengatakan saya tidak bisa melepaskan diriku daripada nafsuku illa ma rahima rabbi, kecuali kalau Allah merahmati saya. Maka harus dilawan. Ini nafsu harus dilawan. Yusuf mampu, ya kan? Saya takut Allah, tinggalkan. Maka Allah muliakan beliau dari seorang budak di kerajaan, masya Allah, jadi gubernur, jadi raja di Mesir. Kenapa? Karena mampu menahan hawa nafsunya. Kalau manusia memperturutkan hawa nafsunya, pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi diutus dalam rangka mengajarkan umatnya bagaimana menahan hawa nafsu. Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dia Allah yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang ummi, seorang nabi. Tugasnya apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka. Tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ini penting. Jiwa kita ini nafsu, ini selalu amarah, ngajak kepada keburukan. Maka apa? Dia harus dibina, harus disucikan. Makanya Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah, demi jiwa dan apa yang menyempurnakannya, maka Allah telah mengilhami jiwa itu fujuraha wa taqwaha, jalan fujurnya, jalan durhakanya, dan jalan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, sungguh merugi sengsara orang yang mengotori jiwanya. Jadi nafsu ini jangan dikotori, harus apa? Dibersihkan, disucikan, dilawan, ditahan. Ini emang berat, namanya mujahadah. Jihad yang sesungguhnya adalah jihad melawan hawa nafsu. Rasul mengatakan wal mujahidu man jahada nafsah. Mujahid yang sesungguhnya adalah orang yang melawan hawa nafsunya. Memang musuh kita banyak, orang kafir yang musuh, orang munafik pun musuh. Bahkan Allah suruh menjihadi mereka. Jahidil kufar wal munafiqin. Jihadilah orang kufar dan orang munafikin. Tapi jihad melawan hawa nafsu lebih besar lagi. Ketika sahabat Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, Rasul mengatakan, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat heran, ya Rasulullah, kita ini perang habis-habisan, kok dianggap jihad kecil? Apa itu jihad besar? Kata Rasul, jihad besar adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu. Jadi memang nafsu ini harus dilawan, karena sifat asalnya memang ammaru bisu. Yang ningkat dikit jadi nafsu lawamah. Ada nafsu lawamah. Allah mengatakan, la khala uqsimu bin nafsil lawamah. Saya bersumpah dengan nafsu lawamah. Lawamah itu mencela, laim itu mencela. Laumata laim, celaan orang yang mencela. Jadi sedih mencela, kalau berbuat dosa mungkin nyela dirinya, ya kan? Kadang-kadang sabar, kadang-kadang ya terjerumus ke perbuatan maksiat lagi, mending ada penyesalan di hatinya. Dan kita berharap nafsu ini menjadi nafsu al-mutmainnah, nafsu yang jiwa yang tenang. Yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, kembalilah kamu hai nafsu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita menjadi nafsu al-mutmainnah. Tentunya perlu latihan, enggak gampang. Karena nafsu itu asalnya memang liar, binal. Kata para ulama sama seperti kuda. Kudanya bagus, ya kan? Tapi kuda ini baru. Kalau nggak dilatih, justru kadang bisa mencelakakan orang-orang semuanya. Perlu dibina, perlu dilatih. Maka apa? Perlu latihan untuk menundukkan kuda yang binal tadi, kuda liar, tidak gampang. Perlu latihan, perlu ahlinya, dan perlu bertahun-tahun, tidak sembarangan. Ya kan, dari dikurangi makannya, yang dulunya banyak dikurangi, ya kan, terusnya dikasih beban berat, ya kan. Kita alhamdulillah di bulan Ramadan ini dilatih nafsu kita, ya kan, siang hari puasa ini buat menahan nafsu. Lemah, nafsu kalau tidak puasa itu lemah. Terus apa? Dikasih beban. Ya sholat tarawih di malam hari, baca Quran, apalagi 10 hari terakhir Ramadan. Ya kan, kita harus nambah amalan.
Jangan seperti biasa. Rasulullah SAW itu kalau di 10 terakhir Ramadan, yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh ibadah tidak seperti pada selainnya, lebih-lebih ya kan dari sebelumnya. Maka banyak kisah para ulama kalau di akhir ini ya tambah semangat. Bisa jadi sehari hatam Quran, sehari hatam apa? Ya harus buat melawan nafsu kita untuk menjadikan nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tenang. Ini perlu latihan. Jadi hidup ini hanya ada dua macam saja manusia. Ada orang yang mau melawan hawa nafsunya, ada orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Tinggal pilih saja. Kalau orang menurutkan hawa nafsu, dia akan sengsara, neraka tempatnya. Kalau orang mau tahan nafsunya, insya Allah surga. Allah mengatakan fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang togo melampaui batas dan dia memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka jahim, neraka jahim adalah tempatnya. Tapi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dan dia menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Jadi gampang kata ulama, masuk surga itu gampang. Satu langkah cukup ya kan masuk surga. Injak nafsu kaki kiri, kaki kanan sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Gampang. Injak nafsu, lawan nafsunya. Jangan turutkan. Kalau turutin nafsu tadi, pengennya mah yang menjelang Lebaran, shopping, belanja, ya kan baju baru dan sebagainya, ya kan itu hal yang boleh. Cuman jangan sampai melupakan inti di akhir Ramadan ini. Kita punya tanggung jawab yang lebih penting lagi. Apa? Itikaf di masjid dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Ini yang diperintah oleh agama kita. Allah menganjurkan, Rasul menganjurkan. Tapi kadang itulah godaan, ya kan nafsu kita. Pengennya apa? Persiapan, lupa ya kan, lupa dengan bikin baju baru dan sebagainya, sampai lupa kita ini tugas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan. Jadi nafsu harus kita lawan. Kalau tidak dilawan ya repot. Jangankan kita, orang sudah berilmu saja yang punya doa makbul, kalau nurut hawa nafsu celaka juga. Zaman Nabi Musa ada seorang ulama namanya Bal'am bin Ba'ura. Masya Allah, dulu muridnya Musa, ngaji sama Nabi Musa sampai jadi pinter, sampai punya doa mustajab, tahu Ismul Azam. Kalau doa langsung diijabah, minta apa saja dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya ujian hidup, ya kan? Pernah dia tinggal di Bali Kan'an itu, ketika Musa datang, orangnya nggak suka ada Nabi Musa, akhirnya datang ke Bal'am bin Ba'ura. Wahai Bal'am, kita kedatangan Musa, rasanya emang nggak senang dengan Musa. Saya minta doa sama kamu, tolong doakan Musa supaya celaka. Ya Bal'am nggak mau. Dia guru saya ini bisa begini, bisa doanya makbul, asbab Musa. Cuma dirayu sama mereka orang-orang kaya, berduit gitu kan ya. Akhirnya apa? Dirayu, dijanjikan, dibimbing dengan harta. Nih harta, lewat ke istrinya juga. Nih harta, ayo cepat doakan Musa kejelekan. Akhirnya apa? Terpancing juga, tergoda juga. Ya kan, tergiur dengan apa? Dengan harta. Itulah ujian fitnah ya kan umat Nabi. Lagi perang Uhud kalah, Rasul mengatakan likuli umatin fitnah wa fitnati ummati almal. Setiap umat ada ujiannya. Ujian umat itu adalah harta. Kadang Masya Allah, kalau walaupun sudah soleh, doa sudah mustajab, diuji harta, kalah sampai dia mendoakan jelek Nabi Musa. Tapi Masya Allah, Allah tidak kabulkan doanya. Setiap dia berdoa jelek, balik kepada dirinya. Hatta lidahnya menjulur sampai apa? Sampai ke dadanya. Di Bal'am dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan watlu alaihim naba alladzi atainahu min ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakanlah hai Muhammad kepada mereka tentang berita orang yang kami berikan ayat-ayat kami, tapi dia malah melepaskan diri. Sudah dikasih ayat sama Allah, dikasih doa mustajab, malah melepaskan dirinya dan syaitan mengikutinya. Bayangkan, bukan dia yang ikut syaitan yang ikut Bal'am. Saking hebatnya Bal'am, diikuti oleh syaitan. Jadi imamnya syaitan. Fakana minal ghawin, dan dia termasuk orang yang sesat. Bal'am bin Ba'ura. Apa kata Allah? Kenapa? Ya tadi, karena dia memperturutkan hawa nafsunya. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami pasti angkat derajatnya Bal'am bin Ba'ura. Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa.
tapi dia senang kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka kata Allah, famasaluhu kamasalil kam. Perumpamaan dia seperti perumpamaan anjing. Intahmilhu yalhas atau tatubul yalhas. Kalau dihalang dia menjulurkan lidahnya, melet. Kalau ditinggalkan, dibiarkan pun dia melet juga. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh di antara orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Walaupun dia seorang ulama, punya doa mustajab, muridnya Nabi, tetap akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya dia dimuliakan Allah karena membutuhkan hawa nafsu, maka dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung Ramadan masih ada, ini ada kesempatan, masih ada waktu, ya kan? Bahkan inti-intinya untuk belajar melawan nafsu kita. Kita tahan nafsu kita buat apa? Beribadah. Ya pengennya malam tidur, ya kan? Pengennya tidur sama istri di malam qada, tapi masya Allah Rasulullah SAW sampai hidupkan malamnya dan beliau bangunkan istrinya, bahkan sya'dami zarahu, kencangkan ikat pinggangnya. Emang ada dua penafsiran, ada yang menafsirkan mengencangkan pinggang itu kiasan tentang rajin beribadah. Kata ulama ini pendapat masih kurang tepat. Yang paling tepat pendapat sya'dami zarahu adalah dia tinggalkan istrinya, tidak mencampuri istrinya selama 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa itikaf di masjid? Mencari malam qadar. Apa susahnya sementara libur? Ya kan 10 hari tidak mencampuri istri walaupun halal, demi apa? Mencari Lailatul Qadar. Ini malam yang sangat-sangat utama, masya Allah. Malam yang lebih daripada 1000 bulan. Kapan lagi? 83 tahun 4 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menahan nafsu kita, walaupun kita orang sibuk, ya kan, ya sibuk dunia, insya Allah ditahan, luangkan waktu lah sebentar, ya kan, sedikit buat agama Allah Subhanahu wa taala, buat menahan nafsu kita. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Ini janji Rasul juga, orang yang nahan hawa nafsunya itu Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.